Salam damai, salam sejahtera. Kembali lagi pada kekosongan. Hadir di sini untuk menyadarkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali menjadi kosong. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang apa tujuan kita datang ke dunia ini. Karena sangatlah penting kita mengenal diri kita sendiri. Mari kita semua renungkan. Apakah kita sudah tahu siapa diri kita ini? Pasti kita mempunyai banyak pertanyaan. Kenapa saya lahir di keluarga ini? Mengapa saya lahir di negara ini? Mengapa hidup saya kekurangan? Apa hidup saya susah? Tetapi ada juga orang yang hidupnya mewah, hidupnya yang selalu berkelebihan. Itu semuanya harus kita renungkan kembali dan mengerti di mana kebenarannya. Hari ini kita terlahir ke dunia ini sebenarnya itu untuk ditempah oleh Tuhan untuk menjadi kosong kembali. Kita lahir ke dunia ini pasti kita membawa hutang dosa dan berkah jasa pahala. Jika kita banyak hutang dosa, pasti kita akan menderita hidupnya di dunia ini. Mau bisnis gak lancar, atau mungkin bangkrut, sekolah juga gak ngerti-ngerti pelajarannya, dan apapun yang kita lakukan itu pasti gak lancar, pasti banyak halangannya. Itulah karena kita mempunyai banyak hutang dosa. Tetapi bagaimana dengan orang yang mempunyai banyak berkah jasa pahala? Akhirnya dia akan selalu lancar dalam hidupnya. Kerja apa aja langsung sukses, langsung jalan saja, gak pernah ada masalah. Dan hidupnya juga bahagia. Lalu dia akan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai pikiran yang positif. Dan dia tidak akan menghadapi orang-orang yang rese, yang bikin kesel. Jadi itulah hidup di dunia ini. Antara kita menikmati hidup berkat dari jasa pahala kita, atau kita akan menderita untuk membayar hutang dosa karma kita. Makanya disinilah mengapa dalam hidup kita harus benar-benar menyeimbangkan antara keduniawian dan kerohanian. Keduniawian harus terpenuhi juga untuk kebutuhan badan, pangan, papan, sandang. Kita perlu makan, kita perlu pakai pakaian, dan kita juga butuh rumah untuk tinggal. Tetapi kita jangan lupa untuk kerohanian kita juga. Itu untuk kebutuhan mental kita. Supaya ketika kita mungkin memiliki lebih dari orang lain, kita tidak sombong. Dan kita akan selalu menderma dan membantu sesama yang membutuhkan. Dan ketika kita kurang, hati kita tidak akan ada hati benci, iri, dendam, atau menyalahkan Tuhan kenapa tidak adil. Tetapi kita akan tetap bersyukur walaupun hidup kita kurang. Makanya mengapa keduniawian dan kerohanian harus kita jalankan dalam hidup ini dan harus diseimbangkan. Makanya minimal dalam satu minggu kita harus pergi ke tempat ibadah untuk belajar bersama, untuk menenangkan hati, untuk menghilangkan semua kepenatan hidup kita yang mungkin selama satu minggu dimarahin bos, penuh dengan kekesalan. Tetapi sekali kita ke tempat ibadah, itu semuanya hilang. Makanya mengapa sangatlah penting kerohanian harus selalu ada di dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara.
dan gunakan waktu yang singkat ini untuk menyempurnakan diri kita untuk kembali kepada kekosongan. Kita haruslah sabar menghadapi semua cobaan, karena cobaan itu adalah kiriman dari Tuhan untuk menempah kita menjadi kosong kembali. Jadi disinilah kita harus benar-benar mengerti hidup ini hanya sekali, dan gunakanlah kesempatan ini untuk hal-hal yang berguna dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan janganlah pernah melakukan hal-hal yang akan membuat malu keluarga kita, leluhur kita. Jadi sampai di sini topik pertama kita, dan saya juga berharap kita semua bisa sama-sama selalu belajar untuk terus-menerus mengenali diri kita sendiri, sehingga kita bisa mencapai kekosongan pada akhirnya. Setidaknya ketika maut menjemput kita, kita bisa menghadapi dengan senyum, bukan dengan kekhawatiran atau ketakutan atau menjadi penuh dengan kebencian atau dendam, karena itu tidak akan membawakan suatu hal yang baik pada kita ketika maut sudah menjemput kita. Jadi topiknya berakhir sampai di sini. Semoga kita bisa menjalankan hidup kita sesuai dengan kebenaran, dan kita akhirnya akan bisa mencapai pada kekosongan. Dan untuk menutupi video ini, kita akan mengakhiri dengan mengucapkan, pada akhirnya semua kembali ke kosong. Oke, terima kasih para sahabat semua.